selamat bertemu kembali lewat channel Ika Tulit Gede. Terima kasih ya kawan-kawan yang sudah subscribe, yang sudah share, dan yang sudah like dan komen. Terima kasih banyak-banyak ya telah mendukungnya. Kali ini kakak mau ngobrolin tentang beberapa hal yang kamu harus tahu sebelum adik-adik atau kawan-kawan ke Inggris. Nah, beberapa hal ini kakak uraikan dari atas sampai ke bawah ya. Nah, jangan skip ya, kita lanjutin. Nah, yang pertama, yang paling atas ialah visa. Adik-adik dan kawan-kawan, perhatik ya dengan visa. Karena banyak loh orang-orang di sini, orang-orang Indonesia yang datang ke sini dapat janji-janji manis dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Mereka bilang, oh masuk visa holiday, turis visa, dan di sana sambil holiday, sambil kamu holiday, kita cari kamu pekerjaan dan kita bisa dapat permit kerja. No, tidak, itu salah. Kalau Anda bekerja dengan turis visa itu berarti Anda melanggar peraturan. Jadi kalau di sini kalau Anda melanggar peraturan berarti Anda sudah sebagai kriminal dan buruk sekali dampaknya kalau Anda melanggar peraturan di sini. Kesimpulannya ialah tujuan apa Anda kemari dan visa itu memang cocok apa tidak dengan tujuan Anda kemari. Cari infonya di gov.uk, itu pemerintah punya. Jadi Anda pergi ke website gov.uk, di situ semua ada bahasa, semua ada kok. Jadi pelajari baik-baik dulu sebelum Anda bertindak. Sebelum kata orang, sebelum nasi menjadi bubur. Nomor 2, harga kehidupan di sini, biaya kehidupan di sini mahal, sangat mahal. Jadi perlu diperhatikan ya kalau mau ke sini, cari modal yang banyak atau cari orang yang bisa membiayai Anda selama Anda di sini. Ya, karena kehidupan di sini sangat mahal. Nanti mungkin di channel yang berikutnya saya akan uraikan ya gimana kehidupan di sini, kesehariannya, biayanya. Oke. Nah, itu nomor 2, kehidupan di sini sangat mahal. Nomor 3, jangan risau dengan nasi, jangan bawa nasi dari Indonesia. Di sini banyak makanan nasi. Bukan nasi, beras maksud saya. Iya, di sini banyak beras, banyak toko-toko Asia. Jadi jangan risau dengan makanan kita, makanan Indonesia banyak kok. Ya. Nomor 4, apa-apa di sini urus sendiri. Baik di rumah kita tidak ada pembantu dan semua birokrasi semua kita urus sendiri. Nggak kayak di Indonesia kita bisa, bapak saya kepala RT atau kepala desa, bapak saya bisa urusin. Kalau di sini tidak, sendiri, urus sendiri. Jadi itu perhatikan ya, kalau ke sini semua apa-apa itu urus sendiri. NO ya kawan-kawan, di sini kita tidak boleh main sogok-sogok. Jadi semua ikut peraturan. Kita harus urus surat-surat, kita jangan nanti di sana bayar saja, di sana kita duduk di rumah, tidak. Kita harus pergi sendiri, tanda tangan sendiri, urus sendiri, pokoknya semua sendiri, semua. Nomor 5 ini cuaca ya. Jadi di sini cuacanya tidak menentu. Memang ada 4 musim, tapi hujan datang tiba-tiba, datang kapan saja. Jadi sebelum bepergian lihat cuaca dulu, lihat cuaca di website atau di TV. Nah, mereka akan beritahukan Anda cuaca hari ini begini-begini. Jadi sebelum jalan itu kita sudah siap-siap payung atau apa, karena kalau kita kehujanan di luar, rumah mereka di sini tidak ada kayak Indonesia kan kita ada atapnya agak keluar panjang ya kan, jadi kita bisa berteduh. Kalau di sini tidak ada, jadi Anda bisa basah kuyup kalau Anda keluar tidak melihat weather forecast. Cek dulu supaya Anda tidak kebasahan, supaya Anda tidak basah kuyup. Nah, nomor 6 ini
ini pengalaman saya juga loh. Nomor 6 ini kalau di sini jangan cemas atau worry, risau memanggil orang dengan you atau dengan nama saja. Karena di sini orang tidak membutuhkan kayak kita di sana kan, oh nana, wai, apa om, tanta, ibu, apa itu semua kan. Di sini ini panggil saja nama atau you. Hey you, come here. Atau panggil saja, oh Ika, apa kabar hari ini? How are you? Nah itu saja. Jadi jangan risau dengan nama-nama madam atau mister atau apa. Panggil saja you atau nama dia. Tak usah, kan kalau kita di Indonesia bapak, permisi bapak, mama, atau tidak you atau nama sebenarnya. Either dia tua atau muda atau apa, panggil nama you cukup. Itu sopan sudah di sini. Nomor 7 ini harus diingat. Kalau kawan-kawan jalan-jalan di luar atau kawan-kawan berkumpul sama orang-orang Inggris ya kan, jangan sekali-sekali tanya berapa umur kamu atau komentar berat badan. Itu tidak sopan sama sekali. Jadi yang dua itu kan, kalau bertemu dengan mereka ingat, jangan tanya, jangan komentar. Ya, be nice, biarpun dia gemuk pun, oh you look lovely. Nah itu orang Inggris suka. Walaupun dia tua pun, oh you look young today. Just be nice. Iya, orang Inggris suka be nice walaupun fake. No, I'm joking. Be nice dan apa itu sopan lah ya kan tidak sopan kalau bilang oh kamu itu gemuk, kurangkan apa berat badan kamu, atau oh kamu ini kelihatan tua keriput. Nah tidak bagus juga ya kan walaupun di Indonesia. Nah itu, jadi try to be nice and positive. Yes, that's how English people like, nice and positive. Be nice, be kind, and be positive. Nomor 8 ini time keeping. Time keeping ini kita tidak boleh terlambat. Kalau terlambat berarti kita tidak sopan. Semua di sini tidak ada orang yang terlambat. Jadi kita pun berubah ya kan, harus time keeping kita pun time keep tepat gitu ya kan. Nah, contohnya kalau di Flores kan orang-orang yang terpenting itu selalunya terlambat karena orang penting kan. Nah, kalau di sini orang penting kah, orang apakah, semua tepat waktunya. Kalau jam 2, jam 2, jam 3, jam 3. Tidak ada lebih 10 menit atau lebih 5 menit. Tidak. Mereka time keeping. Kita harus ingat time keeping kita, jangan terlambat ya kawan-kawan. Kalau ada pertemuan atau interview atau pertemuan dengan kawan-kawan, jangan terlambat. Kesimpulannya, tepat waktu, jangan terlambat. Karena kalau terlambat berarti Anda tidak sopan. Itu sudah. Nah, nomor 9 ini agak lucu. Waktu saya kesini dulu ya kan, saya pikir semua orang putih itu berbahasa Inggris. Padahal sih tidak. Kalau orang dari Jerman mereka tidak berbahasa Inggris. Dari Belanda mereka tidak berbahasa Inggris. Prancis mereka tidak berbahasa Inggris. Jadi mereka sama seperti kita. Mereka datang ke sini mereka belajar bahasa Inggris. So don't worry kalau ketemu orang Inggris, orang putih. Bukan semua lah, tapi kebanyakan orang putih di sini tidak berbahasa Inggris. Jadi mereka pun sama seperti kita. Jadi kuncinya kalau ke sini pertama itu kita tahu sorry dan excuse me. Nah itu sudah cukup. Jadi nanti dari situ kita belajar dari mereka juga, karena mereka pun tidak berbahasa Inggris, kita pun kurang berbahasa Inggris. Jadi kita belajar, dan orang-orang Inggris di sini kalau mereka tahu Inggris itu bahasa kedua kita, mereka sangat mendukung kok. Jadi jangan risau ya kalau datang ke sini Inggrisnya masih belum begitu lancar. Cuma dasar-dasar atau apa, itu sudah cukup. Nah, nomor 10, nomor yang ke-10, jangan potong antrian. Mereka tidak suka itu. Itu tidak sopan sekali kalau Anda memotong antrian. Di sini semua apapun, presiden atau MP atau kepala sekolah atau apa, semua harus berbaris.
Jadi kalau kamu datang terlambat, kamu di belakang, barisannya di belakang sana, nah sana. Jangan berebut-rebut atau oh bapakku kepala desa, aku di depan, tidak boleh di sini. Semua harus berbaris. Jadi ingat ya, baris, jangan suka-suka motong. Ini kadang-kadang kan bukan saya ini ya, saya criticize atau apa ya kan. Nah waktu saya pulang tahun lalu naik kapal Pelni ya kan dari Tanjung Priuk ke Larantuka, ya ampun ya Tuhanku, aku kira tanganku atau kakiku ini apa patah atau apa karena orang berduyung-duyung masuk ke dalam. Nah itu kalau di sini tidak ada yang berduyung-duyung begitu, semua baris. Jadi kalau baris kan rapi kan ya. Mungkin nanti ke depannya kita pun belajar seperti mereka di sini, berbaris. Nah kawan-kawan, itu semua bocoran yang bisa info yang bisa kakak beri 10 daripada peraturan dan apa yang kita tidak boleh langgar di sini. Nah kawan-kawan semua, kalau kawan-kawan atau adik-adik yang mau lagi info, komen di bawah. Nanti kakak balas komen-komen Anda dan kalian semua. Sorry ya bahasa kakak agak tumbang terbalik karena di pikiran kakak ini bahasa Inggris sama bahasa Flores, jadi bahasa Indonesia kakak agak tumbang terbalik. Maaf ya, sekali lagi maaf. Nah terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di channel berikutnya. Kerewahang kae.